Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyasi, NIM 200110047. Saya berasal dari kelas 1B semester 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang yang pertama filsafat secara umum, yang kedua filsafat Islam, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu filsafat pendidikan. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang materi filsafat secara umum. Tentunya dari pengertian filsafat itu sendiri. Filsafat adalah suatu teori yang digunakan untuk mendekati suatu masalah. Dasar-dasar filsafat ada 3. Yang pertama aksiologi, yang kedua ontologi, dan yang ketiga yaitu epistemologi. Yang pertama aksiologi. Aksiologi adalah suatu teori yang berhubungan dengan kegunaan atau manfaat dari pengetahuan yang telah diperoleh. Teori aksiologi berkaitan dengan etika dan estetika. Contohnya, apakah pengetahuan tentang mempelajari meja dan kursi dapat berguna bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu teori ontologi. Ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang hakikat dari segala sesuatu yang ada, baik berupa realita fisik maupun metafisik. Ontologi membahas tentang apa yang ingin diketahui mengenai teori tentang keberadaan. Ontologi juga membahas lebih dalam, atau biasanya yang ditanyakan itu berupa definisinya. Contoh ontologi yang umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu meja. Ontologi meja yaitu menggunakan realitas meja. Realitasnya adalah terhadap gambaran atau ide yang membuat kita mengenali suatu meja. Yang ketiga yaitu epistemologi. Epistemologi dalam kehidupan yaitu bagaimana cara kita mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Contohnya tentang meja kan, bagaimana cara kita mengetahui kalau itu meja. Dasar-dasar epistemologi ada 3. Yang pertama rasional, berdasarkan logika. Yang kedua empiris, berdasarkan indera-indera, dan yang ketiga yaitu pengalaman. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu materi tentang filsafat Islam. Filsafat Islam ada 3. Yang pertama bayani, yang kedua burhani, dan yang ketiga yaitu irfani. Yang pertama yaitu bayani. Bayani yaitu ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan teks atau pendekatan yang digunakan dengan cara menganalisis teks. Jadi di sini bayani itu sumbernya itu dari teks. Teks di sini ada 2, ada teks nas dan teks non nas, yaitu berupa karya para ulama. Yang kedua yaitu burhani. Burhani adalah ilmu pengetahuan yang diperoleh dari indera-indera, percobaan, hukum-hukum logika dan empiris. Apabila tidak menggunakan logika, maka sulit untuk menjelaskan hal-hal metafisik. Dan tidak akan logis apabila logikanya itu terbatas. Kelebihan burhani yaitu ada 3. Yang pertama, logika mematahkan mistis. Yang kedua, adanya kebenaran. Karena untuk menjelaskan sesuatu atau untuk menyatakan kebenaran itu tidak bisa hanya dengan yang terlihat saja. Dan yang ketiga yaitu pengalaman batin Rasulullah SAW dalam menerima wahyu Al-Quran. Yang ketiga yaitu irfani. Irfani adalah metode
berpikir yang didasarkan atas pendekatan dan pengetahuan secara langsung atau realitas spiritual keagamaan. Dalam menerima wahyu Al-Quran, itu merupakan contoh konkret dari pengetahuan irfani. Materi ketiga yang akan saya jelaskan adalah filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan yaitu filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Filsafat berupaya untuk memikirkan permasalahan pendidikan. Selanjutnya yaitu tujuan filsafat. Tujuan filsafat pendidikan yang pertama yaitu seseorang dapat menjadi orang yang dapat berpikir sendiri. Yang kedua, bagi seorang pendidik, filsafat itu mempunyai kepentingan yang istimewa karena filsafat itu dapat mengajarkan dasar-dasar dari ilmu pengetahuan mengenai manusia. Yang terakhir yaitu aliran filsafat pendidikan. Aliran filsafat pendidikan yang pertama adalah perennialisme, yang kedua esensialisme, yang ketiga progresivisme, yang keempat rekonstruasionisme sosial, yang kelima pedagogi kritis, yang keenam anarkisme utopis, dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu eksistensialisme. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi filsafat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf karena sesungguhnya kelebihan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.